Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi caranya tuh kayak gini. Kalau kalian ikuti saya katakan, kalau kita tetap semangat, semangat. Tapi semangat kita semua. Ya. Kita semua serata. Oke, ayo teman-teman semua. Mulai 1, 2, 3, semangat. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Andi Nurul Fahmi atau biasa dipanggil dengan Mimi, dan di samping saya ada perkenalkan, nama saya Siti Herunisha, bisa dipanggil Nisa. Halo Kak Nisa. Halo. Oke, jadi tujuan kakak berdiri di sini yaitu untuk melakukan layanan praktikal kepada teman-teman semua. Adapun materi yang akan kakak bawakan yaitu pilihan karir setelah lulus SMA atau SMK. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang tahu setelah lulus SMK mau kerja atau kuliah atau menikah? Siapa di sini yang mau kerja? Mau kuliah? Yang mau menikah siapa? Oke, jadi secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, di antaranya yaitu yang pertama memasuki dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan, dan yang keempat memasuki kehidupan keluarga. Nah, teman-teman sekalian, setelah lulus dari SMK kalian bisa merencanakan karirnya seperti apa ke depannya. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan kepada kakak Siti Herunisha. Baik, pada pembahasan subtema pertama, lulus SMK mau kemana? Jadi adik-adik ada nih rencana tak mau setelah lulus SMK mau seperti apa gambarannya? Mau kerja kah, kuliah, atau bahkan menikah ada? Baik, lulus SMK itu mau kemana? Ada 4 alternatif seperti yang dijelaskan oleh kakak. Tergantung teman-teman, adik-adik semua rencana seperti apa. Karena banyak juga sebenarnya pada saat SMK itu sudah kita rencanakan, tapi tidak sesuai dengan yang rencanakan begitu. Contoh kecil, seperti kakak itu waktu SMA, kebetulan jenjang pendidikan kakak itu SMA berencana untuk mendaftar sebagai jurusan teknik informatika, tapi mungkin bukan rezekinya kakak, jadi bisa dibilang kayak salah jurusan, tapi lama kelamaan disesuaikan Ji. Jadi ada pertanyaannya kakak, ada yang bisa kasih gambarannya setelah lulus SMK itu seperti apa? 1 orang. Ada yang berani? Ada yang berani sini bercerita gambarannya setelah lulus SMK?
dapat suka semangat nih. Oke, Bapak Anies kita. Tejo, Bapak mau pasti waktu itu. Teman-teman Assalamualaikum, Pak. Tejo, saya dari sana. Dari rumah. Pada zaman dahulu. Boleh juga bercerita begitu. Mau. Zaman dahulu. Kayak kamu aja nih. Ya, jalan ya. Pada depan. Sekarang jadi apa? Ketika saya ingin melamar. Apa kalau kerja atau orang itu mau dilamar? Berarti dia dua-dua. Iya. Ya, selanjutnya. Kadang-kadang saya datang melamar kerja, ya baru melamar orang. Maksudnya apa nih kayak kalau memang tujuan tak kerja, rencana mungkin kerja seperti apa? Begitu. Masa tukang batu tahu? Gaji kompar. Polisi. Sebelumnya jurusan apa Ki? Sejarah jadi memang Ki, sejarah jadi sama polisi. Ya, semoga dapat tercapai Ki. Jadi kakak bisa minta tolong dong kasih kuenya karena sudah berani berbicara dengan teman-temannya. Kalau memang sebenarnya tidak spesifik, cuman ada lah yang berani. Yang cewek tadi yang berani sih berbicara kak. Ceweknya dari tadi ceweknya tidak ada suaranya keluar. Yang manis-manis kan? Ya seperti yang mana tahu yang mana yang manis-manis. Yang mana kan? Ada berani bicara ini rencana tak? Ada nih. Rata-rata yang aktif sini lebih aktif laki-laki nih daripada perempuan. Tidak apa-apa sih kita hargai keaktifan tadi kita nilai di sini. Jadi teman adik-adik semua setelah lulus SMK di sini tidak ada yang berniat untuk rencananya mau kuliah. Ada. Tapi kira-kira sekarang ini ada nih rencana tak bilang muka daftar jurusan ini ada. Semoga semua sesuai nih sama nanti setelah lulus SMK. Ya. Karena faktanya itu kebanyakan yang terjadi di lapangan tidak banyak yang tidak sesuai, banyak juga yang sesuai. Seperti contoh kecilnya tuh kakak. Jadi terkait lulus dari SMK itu tergantung sebenarnya adik-adik bagaimana untuk capai itu. Karena dia juga capek berusaha untuk capai kalau bukan rezeki kita sama Jin. Jadi mungkin terkait subtema setelah lulus SMK itu mau kemana, begitu mungkin gambaran. Jadi mau tahu teman-teman bagaimana rencananya setelah lulus SMK. Selanjutnya pembahasan kedua itu memasuki dunia kerja dan industri itu akan dijelaskan oleh teman kakak. Oke, baik, selanjutnya yaitu mungkin teman-teman sekalian tadi ada yang mengatakan bahwa setelah lulus dari SMK ingin memasuki dunia kerja atau industri atau langsung bekerja. Nah, apa sih? Nah, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan saat adik-adik sekalian ingin mencari kerja saat lulus SMK. Nah, yang pertama yaitu mencari lowongan kerja atau loker. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya adik-adik sekalian tidak buka lagi terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Seperti mencari loker itu bisa dilakukan di mana saja, seperti didapatkan di internet, misalnya WA, Instagram, atau bahkan website lainnya. Dan yang kedua yaitu mengikuti
di bidang perhitungan gitu kan, atau akuntansi bekerja di bank. Siapa di sini jurusan akuntansi? Itu jurusan apa di sini? Geospasial. Geospasial itu apa? Geomatika. Kalau baru sekarang lagi namanya di apa? Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya psikotes. Nah, psikotes di sini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa benar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja atau dengan bakat yang kalian miliki. Nah, tes ini yaitu sesuai dengan tes bakat, minat, ketepatan dan ketelitian kerja serta sikap kerja kalian. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya yaitu tes wawancara. Nah, setelah kalian mengikuti beberapa tes tadi, ada namanya tes wawancara sebagai tes akhir. Nah, tes akhir ini biasanya kalian itu akan ditanya-tanya tentang apa sih bakat kalian, tentang bagaimana ke depannya. Mungkin itu saja dari kakak. Saya kembalikan ke Baik, setelah materi yang kedua ada materi selanjutnya itu pilihan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kan tadi sudah makanya tuh rencana ada di rencana melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ini sudah nih menyusun rencananya mau berkuliah di mana? Belum? Sudah? Di mana? Umi, jurusan apa kita rencana? Jadi terkait pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi ini, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Jadi ada biasa orang bilang toh kalau orang kuliah pasti mendapat setelah lulus kuliah itu pasti mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi tidak semuanya. Faktanya di lapangan tidak semuanya. Banyak orang juga lulusan S1 tapi masih pengangguran. Banyak di lingkungannya teman-teman begitu. Banyak toh. Jadi itu biasa mindsetnya orang-orang bilang kalau orang tidak kuliah biasa orang tidak sukses, biasa orang tidak bisa dapat pekerjaan yang layak. Tapi tidak semuanya. Kalau kita mau berusaha pasti juga dapat yang bagus. Jadi terkait mindsetnya itu biasa masyarakat di luar sana kalau kita biasa tidak kuliah biasa dipandang rendah gitu. Toh begitu sepakat itu sepakat. Nah hal-hal yang harus diperhatikan ke studi lanjut. Yang pertama itu ada status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu ada yang tahu perguruan tinggi dibagi dua? Ada yang tahu? Maksudnya statusnya perguruan tinggi itu dibagi dua? Bukan. Ya, tapi ada istilahnya itu PTN dan PTS. Toh, swasta dan negeri. Yang mana lebih kita pilih, swasta dan negeri? Negeri. Nah, perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain. Kalau perbedaannya perguruan tinggi swasta itu perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Jadi kalau perguruan swasta itu tidak terikat oleh pemerintah. Kemudian ada
jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, itu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik bisa disebut dengan jenjang sarjana S1. Atau biasa ada juga kita dengar kayak D3, D4, toh biasanya kita dengar. Sarjana S1 ini lebih menekankan pada penguasaan ilmu, pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana, atau biasa kan ada kita dengar itu lanjut S2, nah begitu. Selanjutnya ada sistem penerimaan beasiswa. Siapa di sini yang mau kuliah dapat beasiswa? Pasti mau semua tuh? Ya, saya juga mau tapi tidak dapat. Nah, biasanya itu setiap perguruan tinggi pasti menyiapkan beasiswa tersendiri. Secara garis besar, sistem penerimaan beasiswa ini dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, kemampuan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi kalau misal beasiswa yang disediakan memang oleh kampus, oleh perguruan tinggi itu, biasanya tesnya itu dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Jadi tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes itu kepada kepala sekolah atau menengah atas dengan persyaratan tertentu antara lain siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10. Jadi biasa kalau di lingkup sekolah itu yang berhak menerima beasiswa itu biasanya yang berprestasi, yang punya peringkat pertama, yang biasa dibilang pintar lah secara akademik. Kemudian ada juga namanya perguruan tinggi kedinasan. Ada yang tahu seperti apa perguruan tinggi kedinasan? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa? Perguruan tinggi kedinasan seperti apa itu? Hah? Maksudnya contoh? Tidak, perguruan tinggi kedinasan itu contoh kecilnya kayak itu nih, polisi kedinasan itu, IPDN kedinasan itu. Toh bisa kita bedakan perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi yang di fakultas-fakultas begitu? Bisa. Nah, setelah itu hal yang penting untuk diketahui untuk studi lanjut. Kemudian ada yang pertama itu fokus dengan bakat tak. Apakah teknik? Nah, kenapa fokus bakat? Jadi sebetulnya ini fokus bakat sebenarnya penting sekali untuk kita di SMK, karena sudah kita tahu jurusan tak apa, pasti kita tahu dia bakat tak, walaupun sedikit, tidak sepenuhnya toh. Nah, setelah fokus bakat itu ada fokus penjurusan bidang studi. Penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi. Nah, ini fokus penjurusan bidang studi biasanya di lapangan pasti teman-teman juga pasti bukan jurusannya yang dulu dipilih, pasti perguruan tingginya. Ada yang begitu. Maksudnya kita lebih memilih kuliah, lebih didahulukan kuliah di perguruan tinggi tanpa kita tahu jurusannya apa. Ada yang begitu. Misal contoh kecilnya begini. Contoh kakak tahu dulu mau sekali kuliah di Unhas, tapi tidak tahu jurusan apa. Sebatas mau saja, tidak tahu jurusan, tidak tahu minat dan bakat. Jadi biasanya tidak sesuai. Jadi singkat waktu juga ada baiknya itu adik-adik saran setelah punya rencana, ada baiknya kita tahu dulu jurusan tak apa minat dan bakat tak di jurusan mana. Contoh kecil ada jurusan TKJ tuh, kita tahu dulu jurusan apa yang menyangkut TKJ. Baik itu teknik informatika kah yang menyangkut teknik itu bisa. Paham Miss? Sampai sini adik-adik? Paham. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya yang dibawakan oleh Kakak Andi Nurul Fahmi.
untuk mempersingkat waktu juga. Jangan jadi Nanti kita secara pribadi. ya mungkin itu saja pemaparan materi terkait pilihan karir setelah lulus SMK. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kurang jelas, kurang pemaparan materinya kurang itu, apapun yang kurang itu mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke kakak pemateri selanjutnya, silahkan. Sebelum materi selanjutnya kakak mau bagikan juga LKPD, nanti dikumpul di akhir. Boleh? Mana semangatnya? Kenapa loyo-loyo semua? Ice breaking lagi? Mau. Biar dia ice breaking nggak semangat sih. Karena dong ini juga nyawa dua. Ih, saya semangat 45. Apalagi kuliah muka-muka tampannya, muka-muka cantiknya SMK 5 tuh calon-calon. Calon-calon laju sih. Siapa tadi wajah? Tapi agak kecewa sebenarnya karena tim perempuan itu kurang mengeluarkan suara. Ih, kayak biasa lah, terlalu malu nih. Oh, ada semua. Kalau kita ya ada nih. Oke, sama saya. Iya. Sudah mau menikah deh, minta maaf dah. Sudah mau menikah deh. Dua minta maaf. Pemaparan selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Mohon semangat adik-adik